Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni budaya kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian menggambar ilustrasi dan jenis-jenis ilustrasi. Pengertiannya itu sendiri, ilustrasi itu merupakan gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi itu ya untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkarya cerita atau narasi. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, gambar ilustrasi yang baik itu seperti apa kan? Nah, kalau gambar ilustrasi yang baik berarti itu yang bisa membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Jadi gambarnya itu yang menarik dan membuat imajinasi seorang pembaca atau pembacanya itu memiliki imajinasi yang bagus untuk bercerita. Nah, ilustrasi tersebut membantu mengembangkan imajinasi dan memahami narasi. Nah, kalau kita menggambar ilustrasi itu, gambar kita itu yang bisa untuk mengembangkan imajinasi seorang pembaca, agar pembaca itu bisa menuliskan cerita ataupun bisa memahami narasi dari apa yang kita gambar. Kemudian, objek gambar ilustrasi itu dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, gambar-gambar tersebut juga dapat berdiri sendiri atau gabung dari berbagai macam objek yang berbeda. Maksudnya, kalau yang berdiri sendiri itu hanya satu objek. Tapi kalau yang bermacam-macam objek berarti dia ini banyak. Ada manusia, di situ ada unsur manusianya. Manusianya juga banyak. Terus nggak hanya satu, terus ada unsur mungkin bisa ditambahi dengan objek hewannya, itu juga bisa. Nah, untuk objek gambar itu sendiri itu disesuaikan dengan tema cerita yang akan dibuat. Jadi kita membuat suatu gambar ilustrasi itu tidak asal buat, tapi kita membuatnya sesuai dengan apa yang tema yang akan kita buat. Kita ini mau buat narasi atau cerita seperti apa gitu. Nah, untuk gambar ilustrasi itu sendiri dapat berupa karikatur, kartun, komik, dan lain-lainnya. Dan untuk pewarnaannya pun juga bisa berwarna ataupun hitam putih. Bahkan untuk pembuatannya pun juga bisa manual ataupun menggunakan teknologi digital. Nah, kalau misalnya manual, berarti kita membuat menggunakan alat-alat seperti pensil, pena, dan lain-lainnya. Kalau membuat dengan teknologi digital, berarti kita menggunakan PC komputer. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Untuk yang pertama yaitu kartun. Nah, seperti ini gambar kartun. Kalian pasti suka ya menonton film kartun. Nah, untuk di gambar ilustrasi ini kartun pun juga ada. Nah, kartun ini dapat berupa juga tokoh manusia, hewan, yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Nah, misalnya tokoh kartun di Indonesia ini ada Petruk dan Garang karya Tatang. Terus dia juga berbentuk hitam, putih maupun berwarna sama kartun ini. Dia mau hitam putih atau berwarna itu bebas, terserah kita. Itu tadi ya contohnya itu Petruk.
itu merupakan tokoh kartun di Indonesia. Kemudian karikatur ini menampilkan gambar yang berlebih-lebihan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Nah, untuk karikatur ini bisa dibuat meme juga, nggak hanya dibuat karakter, karena kan karakternya ini berlebih-lebihan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Nah, jadi untuk karikatur ini biasanya ini bisa dibuat untuk meme. Kemudian untuk gambarnya, nah ini adalah contoh dari karikatur. Sama ya, untuk objeknya bisa dibuat dari tokoh hewan ataupun manusia. Kemudian jenis-jenis gambar ilustrasi yang ketiga yaitu komik. Nah, ini pasti banyak yang suka komik. Nah, gambar ilustrasi dalam bentuk komik ini terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran singkat. Nah, jadi siapa yang suka baca komik pasti tahu ya, kalau di dalam komik ini dia memiliki alur cerita. Alur cerita ini berarti dia rangkaian peristiwa sebab akibatnya. Jadi dia ceritanya agak panjang. Kalau misalnya yang singkat, dia hanya terdiri mungkin 1 lembar. Kalau yang buku berarti dia sampai berlembar-lembar. Nah, ini adalah yang keempat, karya sastra. Karya sastra ini berupa cerita pendek, puisi saja akan nampak lebih menarik minat orang membaca apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Jadi kalau misalnya kita kayak ini ya, cerita anak-anak itu akan membuat menarik anak-anak untuk membaca itu disertai gambar yang menarik juga. Kenapa? Karena ketika nggak hanya anak-anak sih, terkadang kita aja kalau misalnya baca buku yang tidak ada gambarnya kan males. Nah, jadi untuk karya sastra ini kalau disertai dengan gambar itu akan membuat pembacanya lebih tertarik lagi untuk membaca. Nah, fungsi dari gambar ilustrasi karya sastra ini dia bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Materinya ini pada yang dia sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu vignette. Nah, vignette ini sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, berarti vignette ini dia sebagai seperti hiasan ya, untuk mengisi bagian kosong kertas agar tidak kesannya tuh tidak kosong, tidak hampa. Jadi diisi agar rame, mungkin agar lebih menarik lagi itu gambarnya. Seperti itu. Baik, itu tadi untuk materi hari ini. Jika ada yang belum paham, boleh tanya langsung ke Bunda ya. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.